Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kiai Penting, yang saya hormati tokoh agama, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Yang saya hormati tokoh masyarakat, yang saya hormati Ketua Umum APIP, yang saya hormati Ketua Umum APIP Banten, yang saya banggakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang cantik-cantik. Saya kesini dengan istri. Nih, istri saya paling cantik di sini. Soalnya kalau nggak dibawa, saya bisa salah pulang gitu ya. Salah pulang, salah gandeng gitu. Jadi saya bawa. Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa hadir di acara silaturahmi APIP dan silaturahmi kami Banten. Saya percaya, bukan saya ya, kami percaya sekarang ini ada bapak-bapak dari TNI atau bapak-bapak dari polisi. Saya yakin ada. Justru saya senang sekali kalau beliau-beliau ini ada sekarang. Kami sangat berbahagia hari ini karena hasil pembinaan teritorial TNI dan pembinaan Kamtibmas dari teman-teman polisi, semangat bela negara kami Banten, APIP Banten ini sangat menyala-nyala. Terima kasih. Ini berkat pembinaan bapak-bapak TNI dan polisi. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada bapak polisi dan TNI yang ada sekarang ini. Takbir. Semoga amal ibadah bapak-bapak TNI dan Polri mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk diketahui oleh Bapak dan Ibu, kegembiraan berikutnya kami merasa bahwa tugas TNI menurut undang-undang TNI, undang-undang pertahanan, yaitu menegakkan kedaulatan, keutuhan NKRI dan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta menyelamatkan bangsa dari segala macam bentuk ancaman. Itu ternyata sama dengan visi kami maupun visi APIP. Visi kami kan menyelamatkan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 gitu, serta menyelamatkan bangsa dari ancaman. Sama itu ternyata. Ya. Tugas TNI ternyata sama dengan visi kami Banten. Takbir. Nah, kalau sama, kenapa
hari ini kok ditolak-tolak ya deklarasi di pantai yang indah itu, di Anyer itu. Ada apa sebenarnya, Komandan? Lah, sesama bis kota kok saling tabrakan, gimana? Padahal tugas TNI dan visi kami Banten sama. Jangan-jangan ada udang di balik terigu nih. Kira-kira gitu. Ya, sama. Berikutnya yang sama apa? Setelah saya ikuti ini, jati diri TNI yaitu Sabta Marga. Apa isinya? Membela Pancasila sebagai ideologi negara, membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan, setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ternyata itu sama dengan misi kami Banten. Dua yang prinsip ini sama. Kok kami Banten ditolak? Apa mata, telinga, hati itu sudah tidak berfungsi? Padahal yang saya baca di dalam Al-Quran, saya lupa suratnya berapa. Kalau mau jelas nanti tanya Bapak Kiai Enting atau beliau-beliau. Kita ini, karunia pertama kita ini mata, telinga, hati, otak. Itu karunia pertama yang diberikan Tuhan waktu kita lahir. Ini diperintahkan untuk digunakan. Bila tidak digunakan, itu namanya binatang. Bila tidak digunakan, akan diberikan azab. Itu loh Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran seperti itu. Lah, jati diri prajurit dengan tugas pokok prajurit TNI sama dengan visi misi kami Jabar. Kok kami Jabar deklarasi kok dilarang? Kenapa? Apa mungkin sudah dibutakan? Ya, kita sama. Berarti kami kok kita salah terus deh, balelol terus ini. Maklum udah hampir 70 tahun gitu kan. Jadi antara otak dengan kata-kata ini kadang-kadang Pak Baliut. Jadi jati diri TNI Sabta Marga dengan tugas pokok TNI dengan visi kami Jabar itu sama. Artinya kita ini akan membantu TNI. Membantu TNI. Yang perlu diketahui berikutnya oleh adik-adik TNI dan polisi, saya yakin di sini ada intelijen, ya. Silakan adik-adik rekam, kau berikan kepada komandan-komandan itu sampai ke Panglima TNI, ya. Itu semua binaan saya. Yang kedua, yang perlu diketahui oleh adik-adik TNI dan Polri, Undang-Undang Dasar 45 itu kan sudah diamandemen 4 kali. Gara-gara diamandemen 4 kali, nuansanya itu telah menjadi kapitalisme, liberalisme, hedonisme, apa nih? Sekulerisme. Susah mau bilang sekulerisme ini karena tetangga. Ya. Kehidupan kapitalisme itu
sudah nyaris sempurna. Sekarang ini sempurna. Nyaris sempurna. Kehidupan kapitalisme itu mengumpulkan modal ya untuk mencari untung yang besar dalam mendirikan bank atau jual surat-surat berharga. Itu caranya itu untuk menjodot duit kita ini, disedot. Selanjutnya apa? Untuk apa itu? Selanjutnya barang tambang ini mereka kuasai. Gitu. Nah, barang tambang untuk dikuasai ini caranya adalah lewat undang-undang. Undang-undang ini cara menguasainya anggota DPR dan pemerintahan dikuasai dulu. Nah, sistem pemilu sekarang yang mahal itu menghasilkan ya anggota DPR, pemerintahan ya hasil di belakangnya dibiayai oleh asing-asing. Akhirnya dia mau mengeluarkan undang-undang. Apakah kalau untuk barang tambang itu undang-undang apa itu? Minerba. Akhirnya keluar undang-undang minerba. Jadi untuk milik asing-asing. Padahal itu kebanggaan kita, karunia dari Tuhan. Itu minerba. Itu yang untuk daya tawar. Itu yang untuk memakmurkan bangsa ini. Diambil. Akhirnya kita dijajah dalam semua aspek kehidupan. Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Kata siapa kita udah merdeka? Belum. Ya, belum merdeka. Berikutnya, puncaknya, Pancasila mau dirubah tadi. Sudah disampaikan. Sudah disampaikan tadi oleh bapak-bapak. Ini puncaknya. Pertanyaannya, kita ini harus bagaimana? Ini yang perlu kita jawab. Kalau kata Jenderal Sudirman, untuk menghadapi penjajah atau ancaman, perlu kekuatan. Kekuatan bisa dibentuk dengan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan bisa dibentuk dengan silaturahim dan komunikasi. Ini kata Jenderal Sudirman. Dan ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran. Perlu kekuatan, perlu persatuan dan kesatuan, perlu silaturahim. Takbir. Iya, harus pakai takbir dulu supaya gitu semangatnya gitu kan ya. Saya tanya, kami Banten dan Apip Banten, siap membentuk kekuatan? Takbir. Siap menyatukan bangsa khususnya umat Islam? Takbir. Siap bersilaturahim? Siap bersilaturahmi? Takbir. Untuk apa silaturahmi? Untuk membentuk kekuatan. Untuk membentuk kekuatan. Mulai sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan silaturahmi dengan TNI, silaturahmi dengan polisi, silaturahmi dengan santri, silaturahmi dengan mahasiswa, silaturahmi dengan buruh. Ini strateginya. Maaf Pak Jenderal, adzan. Oh, adzan ya. Lagi asik ya, kita lanjutkan adzan dulu, kita tunda dulu ya. Tugas TNI ternyata sama dengan visi kami. Mulai dari situ ya supaya nyambung lagi ya, nyambung lagi.
tugas TNI menurut undang-undang adalah menegakkan kedaulatan, keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45, serta menyelamatkan bangsa dari segala ancaman. Kira-kira gitu ya. Ternyata sama dengan visi kami Jabar dan sama dengan visi API, yaitu menyelamatkan negara dan bangsa, gitu ya, NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Sama. Kesamaan keduanya, gitu. Misi kami dan API itu sama dengan jati diri TNI Sabta Marga. Jati diri TNI Sabta Marga, yaitu membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Itu jadi jati diri TNI sesuai dengan Sabta Marga. Membela Pancasila, membela ideologi Pancasila. Yang ketiga, setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Jadi visi misi kami Jabar, aku ulangi, kami Banten, dan visi misi API itu sama dengan tugas TNI dan jati diri TNI Sabta Marga. Jadi kalau udah sama kan bagus. Kita sinergi, saling membantu dan saling memperkuat. Terus tadi kita jelaskan bahwa setelah diamandemen 4 kali, itu batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 itu menjadi rasa kapitalisme, liberalisme, hedonisme, apa nih? Sekulerisme. Dasar ngesaki-aki. Jadi sekuler itu liar, padahal itu gampang mengingatnya tuh sekuler. Gampang tapi kok susah ingat. Sehingga kehidupan kapitalisme ini di Indonesia nyaris sempurna. Kapitalisme itu kan intinya mengumpulkan modal. Cara menyodotnya mereka itu mendirikan bank atau jual beli saham dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk mendapat keuntungan. Selanjutnya yang paling pokok itu menguasai, Kang, apa Kang tadi kan? Sumber daya alam itu. Nah, minerba. Untuk mendapat minerba itu kan perlu undang-undang. Untuk mengeluarkan undang-undang itu perlu wakil rakyat dan pemerintah yang pro dengan pengusaha dan lain-lain. Kehidupan ekonomi, sosial, budaya. Sekarang kita sudah tidak merdeka lagi, artinya sudah dijajah. Nah, menurut Jenderal Sudirman, untuk menghadapi itu perlu kekuatan. Kekuatan bisa dibentuk dengan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan bisa dibentuk dengan silaturahmi dan komunikasi. Nah, tadi kan sampai itu. Apanya yang harus dikomunikasikan dalam silaturahmi itu? Antara lain tadi, ya, bahwa ternyata visi misi kami Jabar dengan tugas TNI dan Polri sama. Jadi kita harus saling mendukung, gitu. Harus saling mendukung, saling memperkuat, atau bahasa tentara dan polisi, sinergi. Harus sinergi
TNI, polisi, dan rakyat untuk menjaga kedaulatan, keutuhan NKRI dan keselamatan bangsa. Ini tugas kita ini, ya, bersilaturahmi, berkomunikasi, datang ke Kapolri, ke Polres, ke Polda, ke TNI, ke buruh, kemana, mengkomunikasikan tadi, sehingga tidak salah persepsi, sehingga tidak salah. Insya Allah kalau tidak salah, kalau sama, negara ini aman. Berikutnya, sebentar lagi Pancasila kan dirubah tuh dengan RUU HIP dan RUU BPIP menjadi Trisila dan Ekasila. Nah, ini menimbulkan pro kontra. Nah, namanya kalau udah pro kontra akan terjadi apa? Vertikal itu keributan vertikal dengan horizontal itu kan. Tidak menutup kemungkinan kalau undang-undang HIP dengan BPIP ditandatangani, tidak menutup kemungkinan perang saudara. Perang saudara. Ini kita patut diduga ini kegiatan komunisme, neokomunisme ini sempurna. Yang diisukan kita ini bahwa komunisme mati, bohong. Korea Utara masih komunisme, NRC masih komunisme. Mana lagi yang di Amerika itu Kuba masih komunisme. Nah, kegiatan komunisme di kita tidak mati. Buktinya apa? Saya kebetulan zaman 65 ini saya sudah SMP. Senior saya, Ketua Umum Aktif, udah SMA. Ada yang lebih 10 lagi udah kuliah. Kondisinya itu sekarang seperti masa itu. Diadu domba. Ya, sekarang kan diadu domba oleh user, influencer, itu kan kita diadu domba. Ya. Terus orang-orang kritis dikriminalisasi, dipersekusi, dan dibunuh. Ini persis seperti itu, seperti waktu itu. Ya. Terus ibu kota RI dipindahkan. Kenapa ibu kota harus dipindahkan? Di sini kan Jakarta itu penduduk Islam itu. Ya, mohon maaf, saya bukan ini. Chinese-nya itu udah 40%. Non-muslimnya 2%. Nah, sisanya itu muslim. Banyak orang muslimnya. Makanya perlu ibu kota itu dipindahkan. Ini loh kegiatan komunis nyata. Dan puncaknya Pancasila ini mau dirubah. Nah, bayangkan kalau dirubah, tadi analisanya ada pro kontra, terjadi konflik vertikal dan horizontal, tidak menutup kemungkinan perang saudara. Nah, untuk tidak terjadi itu, saya menghimbau kepada bapak-bapak Panglima TNI, Kasat, KSKL, KSKU, Kapolri, berani bersikap untuk menyelamatkan NKRI. Seperti yang dicontohkan oleh senior-seniornya. Apa contoh? Jenderal Nasution berani menyarankan kepada Presiden untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Alhamdulillah setelah dikembalikan kepada Undang-Undang 45, aman negara waktu itu. Selanjutnya Jenderal Ahmad Yani berani untuk tidak sependapat Angkatan kelima dipersenjatai. Coba
Bayangkan waktu itu kalau Kasat Jenderal Ahmad Yani menyetujui angkatan kelima dipersenjatai, saya pikir kita mungkin belum tentu hidup ya. Belum tentu hidup. Hilang semua yang menang komunis. Jenderal Soeharto berani menyampaikan membubarkan PKI, padahal Pak Karno tidak mau PKI dibubarkan. Berani. Jadi para senior dulu berani berpolitik negara karena ada kaitannya dengan tugas pokok TNI, yaitu kaitannya dengan pertahanan negara dan keamanan negara. Harus berani. Ini tolong dicatat, tolong disampaikan ke Panglima TNI, Kasat, KSAL, KSOU, dan Kapolri. Jadikan contoh, dia berani bersikap untuk mengamankan negara dan bangsa. Dan ini boleh berpolitik di situ, boleh. Yang tidak boleh itu adalah berpolitik praktis. Nah, kepada para prajurit, ya, kepada Bayangkara, Bayangkari negara, jati diri sebagai Sabta Marga dan Tribatati benar-benar diwujudkan, yaitu membela kebenaran, keadilan, dan kejujuran, membela ideologi Pancasila, setia kepada NKRI yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Saya yakin kalau yang di atas sudah berani menyarankan kepada Presiden ya tentang kondisi sekarang, hentikan RUU HIP, hentikan RUU BIP, insya Allah tenang, tentram kita, pembangunan lancar, tidak terjadi perang saudara. Takbir. Saya pikir itu aja. Soalnya kalau kepanjangan ngantuk, saya kalau kepanjangan bisa salah ngomong, nanti bisa ditangkap di sini sama adekku.